Video ini disponsori oleh Clash Carrier. Ini bukan sekadar base, ini adalah markas perang di tengah lautan. Bangun kapal indukmu sendiri, kendalikan jet tempur, luncurkan serangan udara, dan kuasai lautan. Upgrade deck, susun armada, dan hancurkan musuh dalam pertempuran real time. Coba Clash Carrier sekarang. Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Ketika jaringan komunikasi lumpuh, ketika pusat pemerintahan di darat tidak lagi aman, dan ketika keputusan paling penting bagi sebuah negara harus tetap dibuat, ada satu tempat yang dirancang untuk terus beroperasi. Tempat itu bukan bunker bawah tanah, melainkan sebuah pesawat yang sedang melaju hampir 1000 km per jam di langit. Di dalamnya terdapat ruang operasi medis, sistem komunikasi militer rahasia, dan kemampuan untuk tetap menjalankan pemerintahan bahkan dalam situasi paling ekstrim. Ini adalah Air Force One, pesawat paling terkenal di dunia. Hampir setiap sudutnya telah difoto dari berbagai negara dan berbagai bandara. Namun di balik tampilannya yang sangat dikenal publik, pesawat ini menyimpan sejumlah rahasia yang jarang diketahui orang. Dan semuanya bahkan dimulai dari sebuah tempat sampah kecil yang berada di bawah tangga masuk pesawat. Sekilas benda itu terlihat biasa saja. Namun keberadaannya merupakan bagian dari sistem keamanan berlapis yang dirancang untuk melindungi Presiden Amerika Serikat. Tangga menuju kabin tidak berasal dari fasilitas bandara. Tangga tersebut keluar langsung dari badan pesawat. Artinya Air Force One tidak bergantung pada garbarata maupun peralatan milik bandara setempat. Pesawat ini dirancang agar dapat beroperasi hampir di mana saja. Baik di bandara terpencil, di wilayah konflik, atau bahkan di lokasi yang infrastrukturnya telah rusak akibat perang. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk naik ke pesawat sudah tersedia di dalamnya. Tetapi alasan sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar kenyamanan. Setiap benda yang masuk ke dalam pesawat dianggap sebagai potensi ancaman. Tempat sampah di bawah tangga bukan hanya digunakan untuk membuang barang yang tidak diperlukan. Fungsinya adalah menghilangkan kemungkinan masuknya perangkat penyadap, alat pelacak, atau teknologi mata-mata berukuran sangat kecil. Ancaman modern tidak selalu berbentuk senjata. Kadang ancaman hanya sebesar kancing baju, atau sekecil chip elektronik yang tidak terlihat oleh mata. Begitu seseorang menaiki tangga, lapisan perlindungan berikutnya mulai bekerja. Badan pesawat Air Force One tidak dibangun seperti pesawat penumpang biasa. Kabin dan struktur di balik dindingnya dirancang untuk mempertahankan tekanan udara positif secara konstan. Udara dari dalam selalu mengalir keluar melalui celah-celah kecil. Akibatnya, udara dari luar hampir tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Jika pesawat mendarat di area yang terkontaminasi zat kimia, biologis, atau radioaktif, orang-orang di dalamnya tetap dapat menghirup udara bersih. Sistem ini membuat Air Force One bekerja layaknya kapal selam yang terbang di langit, sepenuhnya terisolasi dari lingkungan luar. Perlindungan tersebut bahkan berlanjut hingga ke jendela. Setiap jendela menggunakan lapisan khusus yang dirancang untuk menghadapi salah satu ancaman paling ekstrim yang pernah dibayangkan manusia. Ledakan nuklir.
Kilatan cahaya dari ledakan nuklir dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata manusia dari jarak puluhan kilometer. Namun, panel khusus pada Air Force One dirancang untuk mengurangi efek cahaya tersebut. Perlindungan ini memungkinkan penumpang di dalam pesawat tetap aman, bahkan ketika menghadapi kondisi yang sangat ekstrim. Di balik dinding kabin, terdapat perlindungan lain yang jauh lebih penting. Ratusan kilometer kabel khusus membentang di seluruh pesawat. Panjang totalnya mencapai sekitar 238 km. Semua kabel tersebut dilindungi dari efek pulsa elektromagnetik atau EMP. EMP merupakan gelombang energi yang dapat muncul akibat ledakan nuklir di atmosfer. Gelombang ini mampu merusak sistem elektronik dalam area yang sangat luas hanya dalam hitungan detik. Pesawat biasa yang terkena dampaknya berpotensi kehilangan berbagai sistem penting secara bersamaan. Namun Air Force One dirancang untuk tetap berfungsi. Komputer tetap menyala, radio tetap bekerja, dan sistem kendali penerbangan tetap dapat digunakan. Singkatnya, pesawat ini tetap terbang ketika banyak sistem lain mungkin gagal beroperasi. Di dalam pesawat terdapat beberapa jaringan komunikasi rahasia yang berjalan secara terpisah. Jaringan tersebut memungkinkan komunikasi aman dengan berbagai lembaga pemerintah dan militer. Namun sebelum membahasnya, ada satu ruangan menarik yang tersembunyi di dalam pesawat. Dari luar ruangan itu, terlihat seperti lounge kecil untuk tamu penting. Kursi kulit, meja sederhana, dan interior yang tampak biasa. Tetapi sebenarnya ruangan tersebut dapat berubah menjadi fasilitas medis darurat dalam waktu kurang dari 5 menit. Salah satu kursinya dapat dilipat menjadi meja operasi. Peralatan medis tersimpan rapi di dalam kompartemen tersembunyi. Terdapat obat-obatan, peralatan pemantauan jantung, defibrilator, dan berbagai perlengkapan medis lainnya. Yang paling mengejutkan, setiap penerbangan presiden selalu didampingi dokter bedah yang siap bertugas kapan saja. Jika terjadi keadaan darurat medis saat pesawat berada ribuan kilometer dari daratan, penanganan dapat dilakukan langsung di udara. Tidak jauh dari sana, terdapat 2 dapur besar. Keberadaan 2 dapur ini bukan untuk kemewahan, melainkan untuk keamanan. Kedua dapur beroperasi secara terpisah. Mereka memiliki staf berbeda, sistem suplai berbeda, dan prosedur persiapan makanan yang berbeda pula. Jika satu dapur mengalami masalah, dapur lainnya tetap dapat melayani seluruh penumpang. Pendekatan ini mengikuti prinsip utama Air Force One. Tidak boleh ada satu titik kegagalan yang dapat menghentikan seluruh operasi. Makanan yang disajikan kepada presiden juga melalui proses yang unik. Bahan makanan tidak selalu berasal dari pemasok tetap. Petugas militer dapat membeli bahan makanan dari toko biasa secara acak. Toko yang digunakan hari ini mungkin berbeda dengan toko yang digunakan besok. Tujuannya sederhana, mencegah siapapun memprediksi dari mana makanan presiden berasal. Dengan cara ini, risiko sabotase dapat ditekan semaksimal mungkin. Namun bagian paling penting dari Air Force One berada di tengah pesawat. Sebuah ruang konferensi yang sekilas terlihat seperti ruang rapat eksekutif. Meja rapat, kursi kulit, panel kayu elegan, dan layar komunikasi berteknologi tinggi. Ruangan ini pada dasarnya merupakan versi terbang dari Situation Room di Gedung Putih. Disinilah presiden dapat berkomunikasi dengan pejabat tinggi pemerintah, dengan Pentagon, dengan komando militer, dan dengan berbagai lembaga keamanan nasional. Puluhan telepon tersedia di dalam ruangan tersebut. Ditambah banyak layar yang mampu menampilkan berbagai siaran dan konferensi video secara bersamaan. Berkat peningkatan teknologi komunikasi selama bertahun-tahun, Presiden dapat mengadakan rapat keamanan nasional dari ketinggian lebih dari 12 km di atas permukaan bumi. Namun ada satu fungsi lain yang membuat ruangan ini sangat penting. Dari kursi tersebut,
Presiden memiliki akses langsung ke sistem komando nuklir Amerika Serikat. Kemampuan ini bukan tambahan opsional, melainkan bagian utama dari desain pesawat sejak awal. Artinya, jika keadaan darurat nasional terjadi, Presiden tetap dapat menjalankan tugasnya dari udara. Tetapi bagaimana militer memastikan bahwa perintah tersebut benar-benar berasal dari Presiden? Jawabannya ada pada sebuah kartu kecil yang selalu dibawa Presiden. Kartu itu dikenal dengan nama Biskuit. Di dalamnya terdapat kode autentikasi rahasia yang diperbarui secara berkala. Tanpa kode tersebut, perintah tidak akan dianggap sah. Di luar pesawat, perlindungan lain bekerja tanpa henti. Air Force One dilengkapi sistem pendeteksi peluncuran rudal. Sensor khusus memantau langit di segala arah. Jika ada rudal yang diluncurkan, sistem dapat mendeteksinya hanya dalam hitungan detik. Setelah ancaman teridentifikasi, sistem pertahanan otomatis mulai bekerja. Laser khusus dapat mengganggu sensor rudal yang sedang mendekat. Tujuannya adalah membuat rudal kehilangan target. Selain itu, terdapat sistem pelepas chaff dan flare. Chaff berupa ribuan potongan logam kecil yang mengacaukan radar musuh. Sementara flare menghasilkan sumber panas yang sangat terang untuk mengalihkan rudal pencari panas. Dari bawah, pemandangan tersebut terlihat seperti hujan cahaya yang keluar dari pesawat. Namun dari dalam kabin, sebagian besar penumpang bahkan mungkin tidak menyadarinya. Meski demikian, perkembangan teknologi senjata terus menciptakan tantangan baru. Rudal hypersonic modern dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Kecepatan tersebut membuat waktu reaksi menjadi jauh lebih singkat dibandingkan ancaman generasi sebelumnya. Teknologi pertahanan yang dulunya sangat efektif, kini harus terus diperbarui agar tetap relevan. Ancaman lain juga datang dari dunia cyber. Jaringan komunikasi Air Force One menjadi target yang sangat berharga bagi berbagai pihak. Karena itu keamanan digital menjadi sama pentingnya dengan keamanan fisik. Setiap sistem dirancang untuk menghadapi berbagai bentuk serangan elektronik. Baik yang berasal dari individu maupun negara. Namun, meskipun Air Force One sangat canggih, pesawat ini tidak pernah benar-benar sendirian. Saat melakukan penerbangan internasional penting, seringkali terdapat pesawat lain yang mengikuti dari kejauhan. Pesawat tersebut adalah E-4B Nightwatch, sebuah pusat komando udara yang dirancang untuk bertahan dalam skenario perang nuklir. Dari luar, pesawat ini terlihat seperti Boeing 747 biasa. Namun, di dalamnya terdapat kemampuan komunikasi dan komando yang luar biasa. Boeing E-4B adalah salah satu pesawat paling rahasia di dunia. Ia juga dikenal sebagai National Airborne Operations Center atau NAOC. Adalah pesawat khusus yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat komando udara bergerak dalam situasi darurat atau perang. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, keberadaan pos pusat udara canggih ini telah dipertanyakan dan banyak dibantah, sehingga ia sampai mendapatkan julukan Doomsday Plane atau pesawat hari kiamat.
Meskipun ada beberapa informasi publik tentang pesawat ini, keamanan dan kerahasiaan operasionalnya sangat dijaga. Namun, terlepas dari rumor-rumor ini, E-4B sebenarnya memiliki tujuan yang sangat praktis. Dalam situasi perang atau bencana lainnya, Boeing 747 yang telah dimodifikasi ini akan dapat berfungsi sebagai pusat komando bergerak di mana Presiden Amerika Serikat dan pejabat pemerintah lainnya dapat menjalankan negara dengan aman dan jika diperlukan, mengarahkan kekuatan militer. Untuk menjaga keamanannya, Boeing merancang pesawat ini agar dalam teori dapat tetap berada di udara selama 1 minggu penuh. Di mana Air Force One dibangun untuk perjalanan mewah ke berbagai negara, E-4B dimaksudkan sebagai bunker terbang. Karena itu, pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, termasuk koneksi satelit, saluran komunikasi terenkripsi, dan peralatan radio yang luas. Ada juga berbagai sistem komputer analog yang lebih tua di dalamnya. Ini membantu memastikan stabilitas, keandalan, dan kompatibilitas dengan peralatan darurat lain yang tersebar di seluruh AS. Sistem-sistem ini juga akan membantu presiden dan timnya menghindari ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan digital. E-4B dirancang untuk mandiri dalam jangka waktu yang lama, dengan generator daya yang mandiri, sistem filtrasi udara, serta pasokan makanan dan air. Hal ini memungkinkannya beroperasi secara mandiri untuk jangka waktu yang lama, bahkan di lingkungan di mana dukungan darat mungkin terbatas atau tidak tersedia. Diperkirakan bahwa pesawat ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 965 km per jam dan jangkauan lebih dari 11.265 km. Untuk memastikan presiden dapat tetap aman di udara selama mungkin, insinyur Boeing merancang E-4B dengan kemampuan pengisian bahan bakar udara. Pesawat ini dapat bertemu dengan pesawat tanker beberapa kali dalam satu penerbangan untuk menghindari mendarat. Bahkan, pesawat ini dapat terbang selama total lebih dari 150 jam sebelum mencari area pendaratan yang aman. Untuk perlindungan di udara, E-4B dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan termasuk pelindung gelombang elektromagnetik, kontra pengukuran inframerah, serta sistem anti peluru dan anti roket. Sejak tahun 1974, total 4 pesawat E-4 telah dibuat. 3 pesawat sebelumnya pada akhirnya ditingkatkan dari E-4A ke E-4B. Namun, karena sifat misi mereka, pesawat-pesawat ini hampir selalu dalam keadaan siaga di pangkalan rahasia sekitar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Angkatan Udara AS baru-baru ini memperkenalkan simulator E-4 di fasilitas di La Vista, Nebraska. Dengan cara ini, militer dapat melatih pilot generasi berikutnya untuk E-4 tanpa mengorbankan pesawat yang ada. E-4 juga dirancang dengan pertimbangan perang nuklir. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa perang elektronik merupakan ancaman yang jauh lebih realistis baik bagi pesawat di udara maupun pasukan di darat.
Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.